Setelah hampir 10 jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya selesai memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri pemimpin FPI Habib Rizik Syihab. Gubernur Anies menyatakan diberi 33 pertanyaan oleh pihak Polda Metro Jaya terkait acara yang menimbulkan kerumunan di Petamburan pada Sabtu 14 November lalu. Anies mengaku sudah menjawab semua pertanyaan sesuai fakta yang ada. Namun Anies enggan menjelaskan secara rinci pertanyaan yang diterimanya. Ia menyerahkan pihak Polda Metro Jaya untuk menjawab. Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Saudara Anies memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Syihab. Anies menerima surat pemanggilan pada hari Senin kemarin sekitar pukul 14 siang hari yang isinya mengundang dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, pada Selasa kemarin, Lurah Petamburan batal diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan setelah hasil tes cepat antigennya reaktif. Polisi langsung membawa Lurah Petamburan ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk melakukan tes lebih lanjut. Tiba di Polda Metro Jaya pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, Lurah Petamburan kembali keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan menggunakan ambulans. Satu orang lurah dari Petamburan positif ya atau reaktif yang sekarang sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Keramat Jati ya untuk kita lakukan uji mekanisme seperti biasa, uji lanjutannya, karena memang pada saat kita lakukan swab antigen yang bersangkutan reaktif atau positif. Pelanggaran protokol kesehatan di acara kawasan Tebet dan Petamburan, Jakarta. Ahmad Riza Patria diperiksa sejak pukul 11 siang. Sekitar 8 jam Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Tebet dan Petamburan, Jakarta beberapa waktu lalu. Riza Patria menyampaikan telah mengklarifikasi 46 pertanyaan terkait kerumunan di acara tersebut. Semua pertanyaan dijawab sesuai fakta dan data yang diketahui Riza. Saya menyampaikan terima kasih. Hari ini saya sudah diterima untuk menyampaikan klarifikasi. Semua pertanyaannya saya jawab apa adanya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang, sesuai dengan fakta data yang saya ketahui sebagaimana yang ada. Sebelumnya Senin siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Wakil Gubernur ini membawa sejumlah berkas terkait peraturan daerah yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Polisi tengah membuka penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan sesuai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Selain Riza, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dimintai klarifikasi. Panggilan juga dilakukan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Kepala KUA Tanah Abang, Kadum Kamtibmas serta perangkat RT RW terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyemprotan
disinfektan dan rapid test digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan karena muncul klaster COVID-19 setelah acara Rizik Syihab. Hari ini merupakan hari kedua rapid test massal untuk warga RW 04 Petamburan, Tanah Abang, DKI Jakarta. Rapid test yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menargetkan bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 tes. Namun setelah 2 hari berjalan, jumlahnya sangat kurang dari yang ditargetkan. Pihak RW 04 Petamburan akan memaksimalkan hari terakhir rapid test massal esok hari. Sosialisasi juga akan diberikan lebih intensif kepada warga sekitar. Mungkin masih ada waktu sampai besok kita akan coba tetap lebih intensif lagi mensosialisasikan rapid test yang ada di SD Negeri 01 Petamburan ini. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan pimpinan FPI Rizik Syihab akan menjalani swab test secara mandiri untuk memastikan dirinya tak terpapar COVID-19. Kita tuh kemarin ada informasi bahwa hakim sakit. Seorang Babin dan Babin Kamtipmas itu kan mengecek warganya yang sakit, siapa tahu butuh pertolongan. Makanya kita datang ke sana menanyakan, memang Babin katanya istirahat. Terus dari pihak keluarganya mengakhiri Pak Habib tidak bisa bertemu sudah malam. Karena ada informasi sakit, kalau memang sakit silakan dibawa berobat, dan informasinya kan Habib COVID, ya silakan diswab. Kita menyarankan, bukan kita mau menyuap, kan polisi tidak bisa juga, polsek nggak bisa juga. Selain rapid test, kawasan Petamburan Jakarta Pusat juga disemprot disinfektan. Polisi menelusuri permukiman warga, namun tidak masuk ke gang rumah Rizik Syihab karena ditutup oleh anggota FPI. Sementara warga lainnya menyambut baik penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Rencananya penyemprotan akan dilaksanakan hingga besok. Penyemprotan disinfektan di Petamburan tak sepenuhnya berjalan mulus. Kemarin sejumlah anggota FPI menolak petugas masuk wilayah markas mereka. Setelah negosiasi alot, akhirnya petugas boleh masuk ke jalan utama. Namun gang rumah Rizik Syihab ditutup oleh anggota FPI sehingga petugas tidak bisa menyemprot disinfektan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sementara keluarga Rizik Syihab hingga kini belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Beberapa waktu lalu, Mabes Polri membentuk tim penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat untuk menyelidiki dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan di beberapa acara yang dihadiri pemimpin FPI Rizik Syihab. Perkembangan terkininya penyidikan pelanggaran protokol kesehatan oleh kerumunan massa FPI pada pertengahan November lalu di sejumlah titik di Jakarta. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Dipo, kapan polisi akan melakukan gelar perkara kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh massa FPI? Lalu apa saja keterangan yang sudah didapat polisi sejauh ini? Ini yang sudah kami konfirmasi, Radit dan juga saudara, secara langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat pada pagi hari tadi. Nampaknya dirinya belum dapat memastikan kapan sebenarnya gelar perkara ataupun expose dengan pihak kejaksaan ini akan dilakukan terkait dengan hal ini begitu. Karena kalau kita mengacu kepada statement yang tadi pagi disampaikan oleh Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, saat ini posisi dari tim penyidik ialah untuk kemudian sedang menganalisa dan juga sedang mengelaborasi hasil dari klarifikasi yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan dugaan kasus pelanggaran terjadi kerumunan di sejumlah wilayah DKI Jakarta, khususnya terkait dengan undang-undang kekarantinaan. Artinya ini juga selaras dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pihak Mabes Polri yang menyebut bahwa aparat kepolisian akan melakukan penundaan terkait dengan gelar perkara ataupun expose dengan Kejaksaan Agung terkait dengan hal ini. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah alasan apa yang membuat aparat kepolisian melakukan penundaan. Padahal pada hari kemarin sempat tercetus bahwa ada sebuah wacana gelar perkara ataupun expose akan dilakukan pada hari kemarin, walaupun faktanya bahkan pada hari kemarin tim dari
Polda Metro Jaya masih melakukan klarifikasi kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Besar kemungkinan kalau kita mengacu kepada apa yang kemudian disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jaya, tim penyidik ini membutuhkan klarifikasi dari 3 elemen. Yang pertama adalah elemen pemerintah daerah, ini sudah didapatkan melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian juga wali kota, dan juga gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Yang kedua adalah dari pihak panitia, yang ini juga sudah didapatkan oleh tim penyidik. Dan yang ketiga adalah keterangan saksi. Kalau kita ketahui bersama, keterangan saksi yang hadir pada acara tersebut, tim Jaya ini sudah memanggil keluarga dari pimpinan FPI Rizik Syihab. Dalam hal ini adalah putri dan juga menantu dari Rizik Syihab yang mangkir pada pekan lalu. Artinya kemungkinan besar ditundanya gelar perkara ataupun ekspos pada kasus ini karena belum adanya keterangan dari keluarga pimpinan FPI Rizik Syihab terkait dengan klarifikasi apa sampai terjadinya kerumunan pada saat acara Maulid Nabi, khususnya pada acara akad nikah yang dilakukan pada pertengahan November lalu, Radi. Tetapi tentu kita masih harus menunggu klarifikasi resmi dari aparat kepolisian yang sampai saat ini masih terus menganalisa dan juga masih terus mengelaborasi sejumlah klarifikasi yang sudah disampaikan oleh sejumlah pihak. Ya, Dipo, ada sejumlah penolakan untuk menjalani uji usap atau tes usap oleh mereka yang ikut berkerumun saat kedatangan Rizik Syihab pertengahan November lalu. Apa sanksi bagi mereka yang menolak uji usap ini? Ya betul, Radi. Ini juga yang sudah dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada hari kemarin sebelum dirinya mengikuti proses klarifikasi di Ditkrimum Polda Metro Jaya. Ia menyebut aturan bagi yang menolak diminta untuk melakukan tes PCR ataupun swab di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini tertuang di dalam Perda nomor 2 tahun 2020 yang sebelumnya juga sudah ditandatangani secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan pada tanggal 12 November yang lalu. Hal tersebut secara rinci dibahas dalam bab 10 pasal 29 hingga pasal 32 terkait dengan ketentuan pidana, salah satunya tertulis bagi masyarakat yang menolak untuk dites PCR atau rapid test bahkan menolak untuk diberi vaksin yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini dapat dijatuhi pidana denda maksimal 5 juta rupiah. Bahkan pada hari kemarin, Ahmad Riza Patria menekankan bahwa jika melakukan perlawanan kepada aparat yang hendak melakukan tes swab bagi masyarakat, ini akan dikenakan denda maksimal 7 juta rupiah. Ini yang kemudian disampaikan dan ditegaskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tapi pada saat kemarin, kami tanyakan bagaimana mekanisme pelaksanaan denda ini, di mana perda ini juga sudah ditandatangani pada tanggal 12 November lalu, artinya ini juga sebelum acara dari pimpinan FPI ini diselenggarakan. Ini juga masih harus dikonfirmasi kepada aparat kepolisian. Apakah nanti pihak dari pemerintah daerah akan menggerakkan Satpol PP untuk mengeluarkan denda ataupun akan bekerja sama dengan aparat kepolisian yang kita ketahui sampai dengan saat ini masih sangat gencar untuk men-swab pihak-pihak yang kemudian mengikuti proses dari Maulid Nabi dan juga akad nikah yang terjadi di kawasan Tebet dan juga di kawasan Petamburan. Terlebih lagi pada beberapa hari yang lalu juga kita ketahui bersama aparat kepolisian yang menyambangi kediaman dari pimpinan FPI Rizik Syihab ini sempat mendapatkan penolakan secara halus dari pihak FPI. FPI tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk kemudian melakukan tes swab kepada pimpinan mereka Rizik Syihab yang dikonfirmasi klaim mereka saat ini Rizik Syihab ini sudah negatif terpapar virus corona. Radi. Sanksi 5 juta rupiah bagi warga di sekitar Petamburan yang berkerumun pada saat ada acara perkumpulan Rizik Syihab di Petamburan jika nantinya tidak mau mengikuti tes swab atau tes usap. Terima kasih. Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saudara, 6 orang menurut rencana akan diperiksa di Polda Jawa Barat hari ini terkait kasus kerumunan massa Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 diantaranya merupakan anggota FPI. Pemeriksaan hari ini dilakukan kepada saksi yang tidak hadir pada pemeriksaan sebelumnya. Hari ini pemanggilan untuk 5 orang saksi dan 1 orang ahli sudah dilayangkan Polda Jabar. 6 orang dipanggil untuk diminta keterangan hari ini, 2 orang diantaranya merupakan anggota FPI. Sedangkan ahli yang didatangkan hari ini merupakan ahli epidemiologi. Hal itu terkait untuk memberikan klarifikasi karena telah membuat acara resepsi pernikahan anaknya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Jalan Petamburan, Jakarta pada Sabtu 14 November malam. Kedua acara tersebut telah menciptakan kerumunan orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.
Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan atas rencana pemanggilan Habib Rizik terkait pelanggaran protokol kesehatan. Dikutip dari Warta Kota Live, penyidik Polri juga memanggil rukun tetangga dan rukun warga, satpam atau linmas, lurah dan camat setempat serta wali kota Jakarta Pusat. Selain itu, dari pihak KUA juga akan dimintai klarifikasi termasuk Satgas COVID-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI, dan beberapa tamu yang hadir serta Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka akan dimintai klarifikasi terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Sebelumnya, Front Pembela Islam dan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizik Syihab dikenai sanksi denda secara administratif sebesar 50 juta rupiah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat pemberian sanksi itu dikirimkan pada Minggu 15 November 2020. Sementara menantu Rizik Syihab Hanif Alatas menyebut denda administratif sebesar 50 juta telah dibayarkan. Denda merupakan sanksi dari Satpol PP DKI Jakarta karena adanya kerumunan massa saat acara pernikahan anak Rizik.